Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih membahas mengenai e-raport dari sisi admin ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana cara kita menginput KKM menggunakan Excel. Sedangkan di video kali ini yang akan saya praktekkan adalah bagaimana kita mapping mapel dan menginput bobot nilai dari penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Nanti yang akan saya praktekkan untuk menginput bobot nilai adalah satu dengan cara biasa, lalu yang kedua adalah dengan cara yang cepat. Dan langkah ini adalah langkah wajib yang harus dilakukan oleh admin. Karena kalau admin belum melakukan mapping mapel dan menginput bobot nilai, maka user guru dan wali kelas tidak akan bisa menginputkan nilai dan membuat perencanaan nilai. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, kita simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui video-video saya mengenai e-raport, teman-teman bisa lihat di playlist saya dengan nama playlist e-raport. Di playlist ini berisi video tutorial mengenai aplikasi e-raport. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat playlist saya lainnya seperti tutorial Excel, Word, EKM, Fingerprint, tutorial Dapodik, Google Classroom, Canva for Education, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Untuk melakukan mapping mapel dan input bobot nilai, kita harus login di e-raport sebagai admin ya teman-teman. Di sini saya login dulu. Kita gunakan password dan username admin, lalu kita pilih usernya adalah admin. Setelah itu kita klik login. Setelah masuk ke halaman login, kita langsung saja ke menu data referensi lokal, lalu kita lakukan mapping mapel. Setelah itu kita isi mapping mapel ini sesuai mapping mapel raport di sekolah kita. Dan untuk melakukan input bobot PH, PTS, dan PAS ini tidak bisa kita lakukan kalau kita belum mapping mapel ya teman-teman. Coba kita input bobot PH, PTS, dan PAS dulu sebelum kita input mapping mapel. Hasilnya seperti apa? Ini kita ada notifikasi maaf, Anda belum melakukan mapping mapel. Silahkan lakukan mapping mapel terlebih dahulu. Jadi mapping mapel ini harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menginputkan bobot PH, PTS, dan PAS. Jadi kita harus ke mapping dulu untuk mata pelajaran sesuai raport di sekolah kita. Misalnya ini saya masukkan kelompok mapel wajib. Jadi untuk kelompok ini kita isikan sesuai kelompok mata pelajaran ya teman-teman. Jadi di sini ada pilihan untuk mata pelajarannya wajib atau muatan lokal. Misalnya mata pelajaran wajib kita pilih mapel wajib. Kalau seperti ini misalnya bahasa daerah, maka kita pilih yang muatan lokal. Lalu misalnya seperti ini kita kosongkan saja. Lalu matematika itu kita pilih mapel wajib, IPA juga mapel wajib, IPS juga kita pilih mapel wajib. Lalu PCOK juga kita pilih mapel wajib. Lalu seni budaya dan prakarya juga kita pilih mapel wajib. Setelah itu, ini untuk nomor urut kita tuliskan nomor urut yang nantinya akan nampil di raport ya. Jadi misalnya untuk nomor urut pertama itu mata pelajaran Pancasila, maka di sini kita tulis 1, lalu bahasa Indonesia itu misalnya akan nampil di raportnya nanti nomor urut 2, maka kita tuliskan 2.
Lalu untuk nomor 3-nya misalnya matematika, kita tulis 3. Lalu untuk IPA-nya itu nomor urut 4, IPS nomor urut 5, PJOK nomor urut 6, lalu seni budaya dan prakarya nomor urut 7. Lalu untuk mulok ini nomor urut terakhir atau nomor urut 8. Jadi nomor urut ini kita tuliskan sesuai nomor urut yang nantinya akan nampil di e-raport ya. Setelah itu kita klik simpan. Kita pilih OK. Maka untuk mata pelajarannya sudah termapping seperti ini teman-teman. Setelah mapping mapel kita lakukan, baru kita masuk ke bobot PH, PTS, dan PAS. Untuk bobot PH, PTS, dan PAS kita harus setting untuk semua kelas ya teman-teman. Karena ini e-raport untuk SD, maka kita harus setting kelas 1 sampai 6. Kita coba setting kelas 1 dulu. Misalnya untuk bobot penilaian harian di sekolah saya itu untuk PH-nya 2, untuk PTS-nya 1, untuk PAS-nya di sini misalnya saya tulis 2. Ini satu saja. Jadi ini disesuaikan dengan bobot yang ditentukan oleh sekolah masing-masing ya teman-teman. Ini saya tulis 1 semua untuk bobot penilaian harian. Lalu untuk bobot tengah semester juga 1, dan untuk bobot akhir semester saya tuliskan 2. Setelah terisi semua, kita klik simpan. Lalu kita pilih OK. Setelah itu kita lanjut ke mapping mapel untuk kelas 2, karena tadi yang kita mapping itu adalah kelas 1. Maka kita juga harus mapping mapel kelas 2. Caranya sama seperti tadi. Setelah semuanya terisi, maka kita klik simpan. Selain cara mapping mapel seperti tadi, kita ketik manual satu-satu, kita juga bisa mengcopy dari mapping mapel yang sudah kita setting ya teman-teman. Jadi seperti ini misalnya, ini kelas 3 belum kita rubah, kita masih menggunakan bobot penilaian dari bawaan e-raport. Kita bisa mengkopinya dari bobot yang sudah kita ubah tadi, yaitu kelas 1 ataupun kelas 2. Caranya kita klik di sini copy bobot penilaian. Setelah itu kita tingkat kelas asal bobot kita pilih yang akan kita copy, misalnya kelas 1, lalu untuk kelas tujuannya itu kelas 3 ya. Di sini saya pilih kelas 3. Setelah itu kita klik ini copy data bobot PH, PTS, dan PAS. Lalu kita klik OK. Maka kita coba cek untuk kelas 3 juga harusnya sudah terkopikan dari bobot kelas 1 ya. Nah ini ya teman-teman, sudah sama. Jadi dengan cara tadi kita sudah tidak perlu menuliskannya satu-satu. Kita bisa mengkopinya dari kelas lain. Untuk kelas 4 pun seperti itu, kita bisa mengkopinya dari kelas 1, pilih kelas tujuannya kelas 4, lalu kita klik ini copy data bobot PH, PTS, dan PAS. Kita OK. Untuk kelas 5 juga seperti itu, kita copy dari kelas 1, tujuannya kita pilih kelas 5, lalu kita klik ini, lalu kita klik OK. Untuk kelas 6 pun seperti itu, kita kopikan bobotnya dari kelas 1, kita pilih tujuan kelasnya kelas 6, kita klik copy, lalu OK. Coba kita cek, ini kelas 6 harusnya bobotnya sudah sama seperti bobot penilaian kelas 1. Nah ini ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk menginputkan bobot penilaian di e-raport. Kita bisa mengetikkan satu-satu atau kita bisa menggunakan fasilitas copy bobot penilaian di e-raport yang di sebelah kanan atas ini.
Dan untuk video selanjutnya yang akan saya praktekkan adalah cara membuat perencanaan penilaian bagi guru di Erapod. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video dari saya selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.